Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Jafar Syahda SPD, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bidang Kurikulum Ibu Haja Endang Prawastari SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Sering Sawah 17 pagi, dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya siang hari ini dalam kegiatan kami untuk diseminasi atau pengibasan budaya positif di sekolah SDN Sering Sawah 17 pagi dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Hene Proningsi dan rekan saya Mimin Sarta Rosida. Baik, kami adalah calon guru penggerak angkatan 9 DKI Jakarta, BPGP Daerah Istimewa Yogyakarta. Siang-siang makan rujakan, jangan lupa pakai bumbu. Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu. Susunan acara pada siang hari ini adalah pembukaan, kemudian sambutan kepala sekolah atau mewakili, kemudian penyampaian materi pemahaman budaya positif sekolah, yang keempat yaitu berbagi praktik baik tentang implementasi budaya positif di sekolah, dan yang terakhir refleksi kegiatan. Ya, sebelum mulai kegiatan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Mimin Sarta Rosida. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Haja Endang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini di jam yang mungkin di antara teman kita belum bisa hadir di sini, tapi ini menjadi
kegiatan yang mudah-mudahan bisa berlanjut di tiap Jumat. Tidak harus mungkinnya tidak harus guru penggerak, kita dari yang mungkin tidak guru penggerak bisa memberikan informasi kepada Bu Heni dan Bu Bimin. Ibu hanya pesan satu, jalan terus, pantang menyerah. Banyak senior di sini bisa minta arahan. Kami sekolah pasti mendukung kebanggaan tersendiri. Kemarin pada saat Lokakarya pertama, Bu Endang itu sekolahnya hebat ya, ternyata sudah punya 4 calon guru penggerak. Bu, 1 sudah, yang 1 OTW, yang sedang, ini 2 sedang. Mudah-mudahan yang lain akan mengikuti. Kami yang di atas 50 tahun hanya bisa berdoa. Kalaupun kami diajari, kami yang pelan-pelan ya bisa ya. Yang pelan-pelan mungkin kemampuan kami ya sudah mulai pasti berkurang. Semangat terus, tidak usah menoleh ke belakang, tapi terus lihat ke depan. Mudah-mudahan harapan dan cita-cita ada di depan sana bisa kita raih. Selamat berjuang, semoga sukses. Kita pasti akan selalu mendoakan selalu. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya. Tanya dari Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Haji Endang Pramestari SPD. Ya, sebelum memulai kegiatan kita ice breaking dulu supaya kita semangat, dan di jam-jam rawan mengantuk ini supaya tidak mengantuk ya Bapak Ibu, dipersilakan Ibu Mimin yang memimpin. Baik Bapak Ibu sekalian, sama-sama sebelum kita mulai kegiatan, kita ice breaking dulu supaya menghilangkan suasana ngantuk yang sudah melanda kita di siang hari ini. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri semuanya. Ikuti saya ya. Siap ikutin? Siap. Oke. Saya ada, karena saya guru kelas 1, jadi saya mau saya anggap Bapak Ibu semua mungkin nanti anak-anak kelas 1, jadi saya bawa ke suasana kelas 1. Siap? Siap. Nanti ada nyanyinya. Kalau 1 Bapak begini, kan? Kalau nanti ditambah Bapak seperti ini. Kalau sama dengan nanti begini. Oke, jadi 1 ya, tambah 1 sama dengan 2 begini. Oke, nanti kalau 2 ditambah Tangan kelibat 2 sama dengan 4 ya begini. 4 ke samping coba. Ya, Ada kan kita. 4. Berarti saya. Jadi saya dulu ya. Ya, banyak tim. Ditambah 4 sama dengan 8-nya ke bawah. 8 ditambah 8 Ke bawah lagi. sama dengan Bapak goyang 14-nya. Nah, gitu ya. Siap semuanya? Siap. Supaya menghilangkan ngantuk ya. Boleh. Saya nyanyi dulu, nanti ikutin ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, saya nyanyi, Bapak yang gerak ya. Mulai, 1 kali lagi. Oke, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Sekali lagi biar cepat. Nih, 3 kali ya. Mulai. 1
ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, terima kasih. Wah, semangat. Saya enggak merasa kelas 1 benar. Ya, terima kasih Bu Mimin yang sudah memandu ice breaking-nya. Ya, sudah semangat ya Bapak Ibu ya. Latar belakang kami memberi pengimbasan pada siang hari ini yaitu sebagian besar murid di sekolah ini belum banyak memiliki motivasi intrinsik. Murid-murid memiliki sesuatu untuk menyenangkan hati guru atau menghindari hukuman. Rata-rata motifnya begitu. Kemudian budaya positif yang diperlukan adalah karakter profil belajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada yang paham nggak nih tentang budaya positif? Budaya positif itu apa ya kira-kira? Iya Bu Om. Kebiasaan yang baik. Baik, terima kasih. Saya Romla, murid kelas 1A. Saya akan menjawab. Budaya positif adalah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus dan membimbing untuk supaya lebih baik dalam sikap, perilaku, adab keseharian kita. Terima kasih Bu Guru. Ya baik, makasih Bu Om. Kemudian ada yang lain Bapak Ibu? Ya. Budaya positif kalau menurut saya ini kelas berapa jadi? Berapa ya? Ya, budaya positif kita lihat dari katanya budaya dan positif. Kalau kita artikan berarti budaya berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik yang mudah-mudahan ada di 17. Sebagai guru tentunya kebiasaan-kebiasaan mungkin kebiasaan di wilayah SDN Serengseng 17 pagi ini berbeda dengan budaya yang kita bawa dari tiap sekolah. Tapi tidak ada salahnya budaya dari sekolah kita asal atau dari rumah itu bisa kita terapkan, tapi tidak bisa kemerungsung artinya terburu-buru, artinya harus disesuaikan dengan budaya masyarakat sekitar. Contohnya salam 5S itu mungkin ada yang salamannya begini Pak Prego, salamannya begini, tapinya biasanya kalau salaman itu kan cium tangan kemudian dicium itu tangannya. Saya lihat kalau ketemu Pak Kiai salamannya bisa bolak-balik ya, seperti itu. Nah budaya-budaya positif ini bisa disesuaikan dengan budaya di sini atau enggak dikombin, artinya kebiasaan-kebiasaan yang nantinya akan menjadi terbiasa, menjadi kebiasaan, kemudian menjadi yang nantinya menjadi hal, oh ternyata 17 beda loh dengan sekolah lain. Contohnya gini, di sini nggak tahu kalau menyebut guru assalamualaikum Bu Enda pakai nama bunya, tapi mungkin ada di sekolah lain yang nggak mau disebut nama orangnya, tapi cukup jabatannya Bu Guru. Tetapi kayaknya kita langsung assalamualaikum Bu Enda, kayaknya di sini kayak dikasih apa namanya hadiah yang mungkin dengan kata-kata itu jadi kita yang kemarin mungkin kesel, kita jadi lumer, kita jadi seneng, kasihan akhirnya ya udah mudah-mudahan terbina budaya yang baik di SDN 17. Jadi kebiasaan yang baik yang mudah-mudahan kita juga harus belajar Bu Eni ya. Kita dari rumah, dari sekolah yang berbeda-beda karakter, mau tidak mau di mana bumi diinjak, disitulah langit dijunjung. Iya, makasih Bu Eni. Terima kasih Bu Endang atas masukannya tentang budaya positif. Ya, terima kasih atas masukannya tadi tentang budaya positif.
Nah, dari yang kami pelajari di modul di LMS di LMS Guru Penggerak tentang budaya positif itu secara teoritis menurut filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan sebagai petani yang memiliki peran penting untuk menyuburkan tanamannya. Seorang petani akan memastikan tanah tempat tumbuhnya tanaman merupakan tanah yang kondisinya cocok untuk ditanami. Dari uraian yang tadi Ki Hajar Dewantara umpamakan, ini bisa diibaratkan sebagai sekolah itu sebagai tanah dan tanaman itu sebagai murid. Untuk itu, kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah sebagai tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk bertumbuhnya, serta dapat menghindarkan murid dari hal-hal yang mengganggu pertumbuhan potensinya. Maka, seorang guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana sekolah yang demikian dengan menciptakan lingkungan positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, bekerja sama, saling menghargai, dan saling belajar sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan atau habit yang baik ini akhirnya dapat menumbuhkan karakter baik dan terciptalah budaya positif tersebut di lingkungan sekolah kita ini. Nah, gimana sih caranya menumbuhkan budaya positif? Nah, menumbuhkan habit-habit positif ini perlu diperlukannya seorang guru yang mampu mengimplementasikan, menerapkan ke arah yang lebih baik. Budaya positif dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, ketiga posisi kontrol restitusi, yang keempat keyakinan sekolah, dan yang kelima segitiga restitusi di sekolah. Bagian-bagian dari 6 poin ini kami pelajari di modul dan yang kami akan berikan akan imbaskan ke Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya mohon izin bukan kami ini menggurui, tapi di sini kami mentransfer apa yang sudah kami dapatkan di kegiatan guru penggerak kami. Penumbuhan budaya positif ini penting untuk memungkinkan tumbuhnya murid merdeka yang memiliki kemandirian dan motivasi intrinsik yang tinggi. Nah, motivasi dari dalam diri, bukan ekstrinsiknya. Untuk itu, kita sebagai guru tentunya perlu terus berlatih meningkatkan kapasitas diri dalam memvisualisasikan harapan, menggandeng sesama, dan mentransformasikan menjadi harapan bersama. Karena itulah, guru dituntut untuk memiliki visi yang jelas. Visi ini dapat dijadikan arahan dalam mencapai tujuan pendidikan kita. Nah, yang sebelumnya Bapak Ibu sudah bantu kami berdua saat penampingan individu kemarin, yaitu tentang visi kami, bagaimana mengubah atau membentuk supaya ada budaya positif di sekolah ini. Nah, ini salah satunya untuk tercipta visi yang baik, ya harus ada budaya positif juga. Yang pertama tentang disiplin positif. Secara teoritis, menurut Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kitanya sendiri. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dari teori ini kita bisa sandingkan dengan kenyataannya. Nah, di sini adalah yang nyatanya di kehidupan kita. Nah, ini menurut teori Stephen tadi. Nyatanya kebutuhan kita itu sama, tapi secara teorinya itu kebutuhan itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teorinya sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tapi teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teorinya semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, jadi ini pandangan menurut Stephen tadi ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Tapi menurut Stephen tadi, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Mau kita baik, mau kita buruk, nah diri kita. Kemudian kenyataannya saya bisa mengontrol orang lain. Tapi menurut Stephen, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan
ada pada saat bujukan gagal. Menurut teorinya, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Seharusnya itu, supaya budaya disiplin positif itu ada, harusnya itu model berpikirnya adalah win-win atau menang-menang. Nah, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, seperti itu. Dari salah satu teori tadi, nilai kebajikan yang kita tanamkan di Indonesia salah satunya yang diagungkan oleh Kementerian Pendidikan yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semua di sini pasti tahu dan sudah menerapkannya di kelas, ya. Insya Allah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benaran kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, kemudian ini yang kedua yang akan dijelaskan oleh Ibu Nini. Baik, terima kasih Bu Heni untuk bantunya. Bapak Ibu semua, tadi Bu Heni sudah menjelaskan budaya positif dan satu disiplin. Nah, yang kedua saya akan coba untuk menyambungkan pada 3 kata di sini, motivasi, hukuman, dan restitusi. Sebelum kita membahas ketiga kata ini, saya akan menanyakan dulu kepada Bapak Ibu semua, apa sih itu motivasi? Ada yang bisa menjawab? Apa itu motivasi? Dorongan. Ada lagi? Kekuatan. Oke. Motivasi bisa dorongan ataupun kekuatan. Kalau hukuman bagaimana? Sanksi. Hukuman itu adalah sanksi atas perbuatan. Oke. Ada lagi yang ketiga, restitusi. Mungkin Bapak Ibu masih asing ya kata restitusi, tapi kita motivasi, hukuman itu sudah seringkali kita dengarkan. Tapi untuk kata restitusi itu apa sih? Baik, nanti saya akan coba untuk menjelaskannya. Kita coba untuk kata motivasi. Motivasi ini adalah dorongan yang timbul dari dalam diri kita untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan perubahan di sekolah dan ekosistem pendidikan. Kita garis bawahi ya, motivasi adalah dorongan dalam diri kita sendiri untuk menjadi seorang pemimpin. Pasti semua jadi pemimpin di sekolah. Baik itu pemimpin di kelas, bisa saja ya. Yang kedua adalah hukuman. Hukuman itu adalah bukan menjadi tujuan utama dalam mendisiplinkan anak. Nah, kita garis bawahi. Hukuman bukan untuk mendisiplinkan siswa dan tidak akan menjadi tujuan utama kita. Lebih mengedepankan pendekatan restitusi yang tadi, ya, yaitu apa sih restitusi itu? Adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Ya, jadi tujuannya apa restitusi itu? Pendekatan restitusi adalah untuk membantu siswa memahami kesalahan mereka dan bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah mereka lakukan, serta untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka timbulkan. Tadi kita akan atas lagi hukuman. Jadi hukuman bukan untuk mendisiplinkan siswa, tapi ada langkah-langkahnya yaitu restitusi. Nanti ada 3 tahapan kita menghadapi siswa yang bermasalah dari kata restitusi. Silakan Bu. Nah, ada 3 motivasi, 3 jenis motivasi. Yang satu adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya anak-anak ini yang sering kita lakukan, anak-anak itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, karena kita biasa menghukum anak dengan kata-kata yang mungkin kasar dan sebagainya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya anak-anak itu kalau kita kasih imbalan atau penghargaan baru dia mau. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Artinya apa? Ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab,
serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid, guru, dan serta lingkungan. Jadi ada tiga jenis motivasi. Yang satu tadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah penghargaan nilai-nilai kebajikan. Yang kita lakukan adalah yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Lanjut Bu. Oke, nanti kalau untuk keyakinan kelas biasanya Bu Hendy yang menjelaskan. Kita bergantian ya Bu Min. Nah, keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu, kenapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas aja? Mungkin di sini Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan keyakinan kelas, ada yang sudah membuat ya dari modul PMM dan mungkin dari materi lainnya. Nah, ada yang tahu Bapak Ibu kenapa sih harus kita bikin keyakinan bukan peraturan? Ada perbedaannya loh ternyata. Jadi kayak ya izin ya gimana Bapak Ibu? Nanti ada yang nanya ya, ini perbedaannya ya Bu. Kalau peraturan kelas atau tata tertib kelas itu sepihak yang membuat guru atau ya gurunya, jadi tidak melibatkan siswanya. Tapi kalau keyakinan kelas yang saya tahu adalah melibatkan semua yang ada di kelas tersebut gitu. Bisa dilakukan dengan cara voting, diskusi atau mengisi kertas untuk membuat apa tujuan dari kelas itu. Itu saja sih. Terima kasih Bapak Ibu. Ya benar tepat ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah tujuannya membentuk karakter positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, kemudian perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, baik guru dan murid. Kemudian menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Nah, sedangkan peraturan itu hanya dibuat sepihak dari gurunya sekolah aja, ya. Cara-cara membuat keyakinan kelas, nah ini tahapannya kelihatannya banyak, tapi pas sudah dilakuin nggak ribet dan nggak serumit yang seperti di teori ini ya. Jadi guru menyampaikan, pertama itu guru menyampaikan tentang pengertian keyakinan kelas ya. Anak-anak, keyakinan kelas itu adalah peraturan yang kita buat bareng-bareng nih, nah gitu ya, dengan bahasa ibu sendiri ke anak murid di kelas. Nah, bersumber dari nilai kebajikan universal yang salah satunya tadi profil pelajar Pancasila, yaitu serta pentingnya keyakinan kelas diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian murid menuliskan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan pada sticky note. Kemudian menempelkan sticky note itu di papan tulis. Nah, selanjutnya guru mencatat semua masukan yang disampaikan murid sebagai pertimbangan untuk membuat kesepakatan mengenai keyakinan kelas. Jika sudah ditulis, kemudian guru bersama-sama siswa membuka kembali kesepakatan yang sudah dibuat oleh kelas, kemudian menemukan kenali nilai kebajikan atau keyakinan apa yang terdapat dalam kesepakatan tersebut. Nah, jika sudah, guru bersama-sama siswa menyusun keyakinan kelas dari nilai kebajikan yang telah kenali dalam kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nah, murid dibimbing oleh guru membuat poster keyakinan kelas, kemudian menempelkan poster tersebut di masing-masing kelas di tempat yang mudah dilihat oleh siswa. Ini salah satunya yang sudah saya buat. Kira-kira apa sih maunya kalian? Misalnya harus sopan dalam bicara, menghargai teman yang berbeda suku, beda agama. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak yang tulis, kemudian nanti dirangkum bareng gitu. Jika ada yang sama, jadi disatuin bareng. Nah, nanti jika sudah selesai baru dibuat sekreatif mungkin, dipajang dan ditaruh di ruangan kelas gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin yang belum bikin keyakinan kelas bersama anak murid bisa diubah nih paradigma yang lama. Biasanya kita udah bikin gitu di kelas, tiba-tiba udah ada tata tertib kelas atau peraturan kelas. Nah, sekarang ayo kita coba untuk berubah gimana sih bikin keyakinan kelas itu supaya anak tuh maunya apa gitu. Karena prinsipnya Kejar Dewantara itu adalah merdeka, anak merdeka gitu, merdeka belajar. Nah, selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya, gantian oleh Bu Mimin kembali. Baik, terima kasih Bu Heni.
masuk ke bagian keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas merupakan salah satu kompetensi yang harus kita miliki. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan fisik, psikologi, sosial maupun spiritual. Saya langsung singkat saja ya, nanti ada videonya. Mungkin Bapak Ibu dapat memahaminya melalui video ini. Silakan Bu Hen. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan dan memahami isinya apa sih 5 kebutuhan dasar dan manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power.
bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru,
Jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting salam dan Ya baik, semoga kita sebagai pendidik bisa memenuhi kebutuhan siswa-siswa kita, yaitu ada 5 kebutuhan yang perlu mereka dapatkan di sekolah ya saat bertemu dengan kita. Selanjutnya adalah yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Dian Gossan, yaitu seorang pakar pendidikan dan psikologi. Teori ini menjelaskan 5 cara yang berbeda yang digunakan oleh orang tua, guru, pemimpin untuk mengontrol perilaku orang lain. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, usahakan kita sudah jauh dari ini. Ya, jadi jangan jadi guru yang penghukum. Kemudian posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ini ya, jadi guru pas lagi ada anak yang salah, terus guru itu bilang, kamu tadi ngapain? Boleh nggak kayak begitu? Nah kayak gitu ya, yang sedikit ketus. Nah itu jangan, usahakan kita jangan ada ya di sekolah kita seperti itu. Saya rasa nggak ada di sini. Kemudian 3, posisi kontrol sebagai teman. Nah ini kalau bisa kita tetap di bawah sebagai guru dan juga murid kita anggap seperti teman gitu. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Nah ini kita harus membawa anak-anak supaya tahu akan kesalahannya. Nah dari 5 posisi kontrol ini nanti kita hubungkan ke segitiga restitusi ini yang akan dijelaskan Bu Mimi nanti, yang mungkin selama ini Bapak Ibu guru atau tadinya saya juga termasuk gitu ya, salah dalam menyelesaikan masalah. Jadi ada tahapan untuk menyelesaikan masalah yang tepat gitu, supaya anak itu tetap menjadi anak yang memiliki percaya diri dan tahu akan kesalahannya, dan kesalahannya itu nanti diperbaiki dari dirinya, bukan karena takut akan peraturan. Nah itu tadi yang sesuai dengan tujuan kami di sini untuk pembebasan ini adalah supaya siswa itu memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya dan mengetahui bahwa oh ya,
harusnya tuh seperti ini. Nah itu yang pengen kita tumbuh kembangkan ke murid SD kita dan murid-murid sekolah lain seperti itu. Nah selanjutnya ini adalah segitiga restitusi ya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah ini tahapannya ya. Selanjutnya Bu Min dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Eni. Nah ini yang keenam ya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah ini yang seringkali kita temukan di sekolah kita, bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah, yang masalah itu tentunya dari siswa. Dan perlu kita ingat bahwa apapun itu kita lebih kepada membimbing siswa ya, bukan menghukum. Nah, segitiga restitusi itu yang tadi sudah kita bahas adalah satu, menstabilkan identitas. Nah, ketika ada siswa yang bermasalah, apa yang kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Apa sih itu menstabilkan identitas? Nah, di sini kita tidak menghukum siswa, tetapi kita berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Maksudnya di sini adalah menstabilkan identitas adalah langkah memastikan bahwa siswa masih merasa dicintai dan diterima. Kita tidak boleh menyalahkan siswa, kamu kok nakal banget ya, atau kamu salah apa yang kamu lakukan. Itu tidak boleh seperti itu. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas siswa dulu. Kita terima dulu dia, kita cintai dulu dia, meskipun dia melakukan kesalahan. Jadi jangan mengejas, ya. Kita terima. Nah, sehingga di situ dia akan timbul rasa percaya dirinya. Ya, Bapak perlu ingat, Bapak Ibu tidak boleh membuat dia merasa bersalah, tetapi buatlah dia merasa dicintai dan diterima oleh kita. Bagaimana tekniknya? Kita mendengarkan siswa dengan sepenuh hati. Permasalahan apapun kita tampung dulu, kita dengar dari mereka apa sih sebetulnya, ya. Ingat, di sini kita tidak mengejas dan tidak menyalahkan siswa dulu, tapi membuat siswa nyaman dulu dan masih kita punya rasa cinta kepada beliau. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, baru di sini kita membantu siswa untuk memahami kesalahan yang ia lakukan. Di sini kita kasih masukan bahwa kamu melakukan itu adalah hal yang salah. Nah, di tindakan dua itu validasi tindakan yang salah. Baru kita mengejas dia. Tadi kita sudah angkat. Yang kedua, nah kita di situ kita memahami kesalahan yang dia telah lakukan. Dan kalau dia salah, konsekuensinya adalah apa? Ya. Dan membantu siswa untuk melihat dampak dari tindakan yang dia lakukan kepada orang lain. Ya Bapak Ibu. Yang ketiga, tadi menanyakan keyakinan. Dari menanyakan keyakinan ini, maka siswa dapat mengembangkan rencana dan memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan, sehingga dia sadar betul bahwa yang dia lakukan adalah salah. Bagaimana solusinya? Kita ajak siswa untuk berpikir, mencari solusinya. Kalau kamu salah, apa konsekuensinya? Dan apa yang akan kamu lakukan setelah kamu melakukan kesalahan tersebut? Jadi kita beri pemahaman kepada siswa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau kita menghadapi siswa yang bermasalah, satu tadi menstabilkan identitas, artinya kita terima dulu, kita elus dulu, kita sayang dulu, kita tampung dulu apa sih sebetulnya yang menjadi penyebab kamu salah, sehingga dia merasa diterima, masih dicintai dan sebagainya. Tadi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Baru kita memberikan pernyataan kepada beliau bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah, ya. Dan yang ketiga adalah tadi menanyakan keyakinan. Di sini nanti
siswa akan mengembangkan sendiri dan memperbaiki apa yang sudah mereka lakukan, dan kalau mereka salah apa konsekuensinya, dan selanjutnya siswa akan berubah sifat-sifat yang sudah mereka lakukan. Ini adalah 3 kata restitusi dalam mengembangkan atau menyelesaikan sebuah masalah kepada siswa. Selanjutnya ini ada kasus dari kelas 6 ya, yang sudah Bu Heni videokan. Terima kasih. Sudah paham semuanya? Ya Bapak Ibu, ini adalah salah satu video yang kami buat untuk mengimplementasikan bagaimana sih untuk menyelesaikan ada masalah di dalam kelas kita oleh siswa kita dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Ya. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu mendapat terlambat? Baik, menurut kamu, terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya. Baik, Azhar. Apa yang salah itu sangat manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa mengubah dan memperbaiki kesalahan itu. Setuju nggak? Baik, sekarang kita cari solusinya ya bersama. Anda kan sudah datang terlambat, pasti ada alasannya kan? Kenapa sih Anda sudah datang terlambat? Saya di rumah di komplek di kantor di jadi saya waktunya Karena kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Betul, menghargai waktu itu sangat penting dan banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu kita dapat menghargai orang lain, kemudian kerjaan kita tidak menumpuk, dan kita juga peduli dengan lingkungan kita. Baik, sikap balik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Kemudian bagaimana nih agar supaya tidak terlambat lagi? Kamu sekarang sudah tahu solusinya. Kalau gitu, ibu akan kerjasama sama orang tua kamu supaya kamu lebih disiplin lagi dan tidak terlambat lagi berjalan ke sekolah ya. Jadi kamu boleh naik ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrea Negara dari kelas 6D. Terima kasih Bu sudah diajak diskusi untuk mencari solusi atas kesalahan saya supaya saya tidak terlambat lagi sekolah. Ya, itu salah satu kasus dari saya tentang kedisiplinan. Nah, yang kasus kedua yaitu ini ada kasus dari kelas 1 yaitu Kenzo ini membuat gaduh di kelas. Nah, dengan mengambil pensil tanpa permisi. Nah, ini segitiga restitusi yang sudah dibuat oleh Bu Mimin saat di kelas menyelesaikan masalahnya. Mengapa mengambil pensil mainan sehingga membuat anak mainan luka? Saya ingin menulis terus Ya, saya tidak membawa pensil, terus Aiwan mengambil pensilnya secara memaksa. Saya kena tangannya. oh itu kejadiannya. Ya, Terus ayah bagaimana? Aiwan nangis.
sehingga walaupun sakit seharusnya kamu tidak seperti itu. Kalau tidak seperti itu harus meminta izin terlebih dahulu kepada yang mempunyai ya. Dan terakhir ya, ibu mau tanya apa yang dilakukan kita mau meminjam sesuatu kepada teman. Harusnya seperti itu ya. Dan sudah menjadi kesepakatan kita kita ya. Kalau seperti itu baik kepada teman ya. Ya. Itu menjadi kewajiban. Jadi wajar kalau kaitan pada kamu ya. Mudah-mudahan kamu bisa menyadarinya ya. Dan tadi sudah menjawab bahwa kamu akan meminta izin terlebih dahulu kita mau pinjam sesuatu ya. Oke, baik Angel, kamu sudah menyadari apa yang kamu lakukan itu ada salah ya? Lakunya salah. Lalu mau tanya, apa yang kamu lakukan sekarang? Kita lakukan sekarang. Oh, pada Ailan. Oke. Ailan, silakan masuk. Nah, Angel, ini Ailan sudah datang. Coba apa yang kamu lakukan? Oh, minta maaf, silakan. Minta maaf ya. Aku minta ya. Nanti kan karena itu lebih sabar. Ya. Kan dulu Kenzo dan Ailan. Iya. Ailan, terima kasih sudah mau maafkan kesalahan Kenzo ya. Kenzo, jangan diulang kembali ya. Kalau punya sesuatu itu harus minta izin terlebih dahulu kepada temannya. Saya berjanji tidak melakukan lagi dan harus izin ketika mau meminjam barang milik teman. Gak nangis itu. Begitulah upaya kita nanti jika misalnya ada masalah di kelas kita, bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi gitu. Mungkin yang tadinya kita jika ada masalah langsung mengejudge, nah ini kita amankan dulu dianya, jangan sampai dia merasa bersalah. Akhirnya baru mau ditanya udah nangis duluan. Nah ini tadi kan enggak ya, jadi pas ditanya tetap kita sayang gitu, kita rangkul dia. Nah itulah penjelasan dari kami, dari saya, Bu Heni, Provinsi, dan Bu Mimi Saktorosida. Mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang bisa merefleksikan nih, apa yang tadi sudah kami bahaskan ke Bapak Ibu semuanya. Dan salah satu dari Bapak Ibu mungkin Bu Anissa. Ya. Oke, dari yang apa yang telah kita di sini, pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, posisi kontrol, dan keenam, segitiga restitusi. Benar Bapak sekali Bu Anissa, terima kasih. Jadi semoga budaya positif dari 6 tadi itu bisa kita terapkan dan kita ibaskan lagi ke tempat yang lain, ke orang tua, ke lingkungan, ke sekolah lain, ke rekan kita di sekolah lain seperti itu. Semoga dari apa yang sudah kami ibaskan pada siang hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Akhir kata kami, saya Heni dan Saya Bu Mimin Saktorosida. Oh, ada yang tanya? ya Ibu. Ya, monggo Bu. Ya, kalau bisa dibuka forum tanya jawab, siapa tahu masalah yang kita alami di lapangan itu bisa disampaikan atau tersampaikan pada saat lokal. Nah, jadi gini, tadi kan kita berbicara teori, ya teori banyak, tapi mudah-mudahan teori itu jadi apa namanya, jadi tuntunan ya. Tapi boleh juga kalau kita punya permasalahan besok dituangkan dalam lokakarya, dalam diskusi yang Bu Mimin dan Bu Heni bisa ikuti. Nah, kenyataan di lapangan, ya Bu Neli ya,
kenyataan di lapangan permasalahan-permasalahan itu sih satu positifnya kita jadi pembelajaran. Jadi besok kalau ketemu lagi dengan masalah itu kita udah hal yang biasa. Nah, tadi ada yang namanya anak dipanggil, kemudian kita nyari kesepakatan atau mencari solusi dari permasalahan yang alami. Nah, mungkin ada trik. Katanya kalau guru itu nggak boleh sekarang marah, besok datang lagi jangan marah lagi. Tapi dengan suasana yang sudah berubah. Mungkin besok ini jadi pertanyaan, bagaimana sih trik selain cara tadi untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Satu, yang kedua, kita guru menyelesaikan masalah-masalah, tetapi pasti itu anak itu mengadu ke orang tuanya, ceritanya berbalik. Nah, seperti itu akhirnya orang tua komplain. Dua, yang ketiga, setelah cerita ke orang tuanya komplain ke sekolah, kemudian jawabannya tidak buat nyaman anaknya dan orang tuanya. Akhirnya pakai pihak ketiga melaporkan ke instansi terkait bahwa saya bla 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 seperti itu, seperti yang saya alami, ya. Jadi mungkin nanti pada saat loka karya pertanyaan nggak harus dijawab, tapi mungkin dibawa ke loka karya supaya kita dapat trik bagaimana sih caranya yang sekali visi sekali menyelesaikan masalah langsung tuntas, karena banyak menumpuk masalah yang besok pasti akan muncul. Itu aja. Ini pertanyaan nggak perlu jawab, tapi mungkin bisa dibawa ke loka karya. Mungkin sekolah lain punya trik caranya bagaimana sih tidak kejam tapi jadi berkesan bahwa dia melakukan kesalahan itu dia tidak merasa salah banget gitu, ya. Tapi dia biasa-biasa aja, tapi besok tidak untuk mengulangi kedua kalinya. Soalnya di kelas saya tiap hari kalau ditanya, Bu, aku lupa, saya jawab basi seperti itu. Karena diulang-ulang kesalahannya, sudah diperingatkan, tapi kok muncul lagi. Yang B-nya nggak perlu jawab, tapi mungkin dibawa ke loka karya dengan 3 pertanyaan. Mudah-mudahan kita dapat masukan dari sekolah lain, triknya bagaimana supaya anak itu nggak merasa terjas. Kemudian kita, namanya manusia pasti kan emosi. Kamu ini kemarin salah, sekarang diulangi lagi. Nah, seperti itu. Ya, makasih Bu Eni, Bu Min. Bu Endang perlu bisa saya tanggapi sudah. Ya, makasih Pak Tan. Begini Bu Endang, kami di CGP itu diajarkan yang pertama itu perkembangan anak. Kita harus tahu perkembangan anak, tentang psikologi anak usia sekarang, di zaman sekarang itu jelas beda penanganannya dengan anak usia zaman dulu gitu. Artinya kadang ada beberapa hal yang kita belum ngerti, tiba-tiba anak nggak ngerti terkait perkembangan zaman, entah itu dari TikTok, entah itu dari apapun lah. Nah, dari situ tentunya waktu kita ya, saya dan teman-teman diajarkan di CGP itu salah satunya adalah segitiga restitusi. Yang kedua adalah kesepakatan itu artinya tidak hanya satu pihak yang membuat aturan, tidak ada satu pihak yang membuat yang ngejas gitu, bukan, tetapi kita libatkan gitu. Itu kalau dipelajari di CGP itu 2 itu. Yang ketiga begini Bu Ena, kami di CGP itu juga diajarkan tentang bagaimana cara, bukan hukuman namanya apa Bu? Bukan hukuman tetapi restitusi ya. Jadi hukuman yang dimaksud adalah begini, kita di CGP setiap saat pertemuan itu selalu diajarkan bahwa contoh real di lapangan, karena teman-teman saya banyak cerita. Ada anak yang telat, itu bukan berarti guru turun ke lapangan lari, itu tidak ada hubungannya. Artinya kalau anak telat 15 menit, konsekuensinya adalah dia keluar kelasnya lebih dari 15 menit di belakangan. Anak numpain air minum, itu bukan berarti kamu push up 10 kali, kalau zaman dulu kan begitu, atau kamu lari lah. Tapi coba ambil lap, dan itu yang saya lakukan sedikit demi sedikit di kelas saya.
itu anak jadi bertanggung jawab. Nah itu jadi itu yang memang kami terus belajar tentang hal seperti itu, karena kembalinya muaranya tadi ya dari kantor mengatakan bahwa ini adalah manusia yang memang akhirnya nanti perubahannya itu ke murid-murid kita gitu. Jadi bukan teacher center, tapi kita sudah masuk ke student center. Itu saja sih barangkali yang baru bisa saya terima sampai saat ini. Terima kasih Bu. Baik Pak, terima kasih tanggapannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada mau bertanya atau bertanggapan lagi? Ya, baik Bu Nili. Terima kasih Bu ini waktunya. Ini pengalaman di kelas saya yang saat ini kejadian memang benar-benar. Yang pertama adalah kita sudah membuat kesepakatan kelas dan saya tanyakan ini kalau kalian melanggar ini sebaiknya ngapain gitu. Terus kesepakatan kelas itu piket halaman gitu. Jadi misalkan ada anak yang melanggar itu piket halaman selama 1 minggu itu sudah kesepakatan kelas. Jadi iya. Terus kemudian tiba-tiba ada yang betul-betul kejadian melanggar, akhirnya dia menyadari oh iya aku harus piket kelas gitu. Selama 1 minggu dia jalankan betul-betul. Terus yang lain itu ngabsen. Bu tadi si ini sudah datang sudah melaksanakan. Oke, guru juga sudah lihat gitu kan. Jadi betul-betul dijalankan selama 1 minggu. Terus yang kedua, yang seperti Pak Yogo tadi itu misalkan anak berbuat kesalahan tuh ya belajar tanggung jawab, misalkan yang tadi menembakkan ya dia ngepel lah gitu. Jadi tanpa kita bentak, tanpa apa, dia sudah otomatis mengambil itu. Terus apakah yang saya laksanakan ini sudah apa ya termasuk sesuai atau masih ke zaman yang dulu gitu? Gue ini terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Neli. Sepengetahuan saya dan Mimin, Ibu termasuk salah satu yang sudah mulai mengadakan perubahan dalam buatan aturan di kelas gitu. Dengan yang dulu mungkin selama kita dulu sekolah itu peraturan itu sudah ada tiba-tiba di kelas, ini loh tata tertib kelas, ini loh tata tertib yang harus dilaksanain. Ntar hukumannya tuh langsung dari si guru misalnya, spot langsung, misal hari itu juga ada hukumannya. Nah tapi dengan tadi Bu Neli sudah melakukan seperti itu termasuk yang sudah melakukan perubahan Bu gitu. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong buat Bu Neli yang sudah melakukan perubahan ya. Jadi upaya-upaya Bu Neli dan Bapak Ibu guru lainnya sangat diharapkan untuk menciptakan budaya positif dan nantinya murid-murid itu yang akan terbentuk ya karakter profil pelajar Pancasilanya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Gimana Bu Bom? Terima kasih Bu Memi, Bu Mimin. Sedikit saya juga sama akan berbagi pengalaman. Saya di kelas 2. Kebetulan kemarin itu hari Selasa ya, itu ada kejadian Sahid itu numpahin satu botol ini minuman habis, tumpah semua ke itu Sprite ya, tumpah ke bawah. Akhirnya dari awal kita sudah membicarakan masalah keyakinan di kelas bersama-sama. Akhirnya Sahid itu meminta maaf, langsung ambil lapel di kelas 2 di sebelah sana, dia ngepel sendiri sampai selesai, sampai bersih. Setelah itu dia pertama urutkan minta maafnya ke Sahid, ke siapa? Habis minta maaf. Setelah itu urutan minta maaf kedua ke Ibu Wali kelas, dan yang ketiga nanti dibiasakan di kelas kalau setiap hari ada kesalahan apapun yang kalian perbuat, begitu sampai rumah kalian cerita sama ayah dan ibu dan harus meminta maaf. Kenapa nak? Karena ayah dan ibu pasti berpesan kan mau berangkat ke sekolah. Di sekolah tidak boleh membuat ulah yang tidak baik, sikapnya yang baik di kelas, tidak boleh menyakiti dan sebagainya. Seperti itu yang kemarin saya sudah laksanakan memang dari awal. Terima kasih Bu Neni, Bu Mimin. Terima kasih Bu sudah berbagi kepada kita semua. Yaitu jadi ketika kita ada anak yang melakukan kesalahan, sudah ada nilai-nilai kelasnya yaitu tanggung jawab. Berarti dia bisa menyelesaikan, kalau saya tadi menumpahkan kelas apa yang saya menumpahkan gelas apa yang bisa saya lakukan. Itu yang sudah diterapkan oleh Bu Om.
Terima kasih Bu. Baik, tadi refleksi sudah, tanya jawab sudah. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Tidak? Nah, kalau begitu akhir kata dari kami, mohon maaf sebelumnya jika pengibasan ini banyak kurangnya gitu. Mungkin kata-kata dari kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sebelum kita selesai ini, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya baik, terima kasih sekali lagi.